dan segala macam. Jadi memang pasti berbeda-beda. Ya. Halo, Bang Dani, tes. Halo. Suara ininya itu dimatiin tuh, Bro. Kita akan tutup dengan bukan pemuda ormas pastinya karena ini sudah jam menunjukkan jam 11 malam, guys. Halo Bung Bukan Pemuda Ormas, silakan cerita ngenes apa yang kamu. Ini bukan pemuda ormas, adalah cerita yang lewat email pas Sabtu kemarin ya. Iya, betul. Yang di Bali Sabtu itu kemarin. Ya. Iya. Gua akan rekap dulu di depan boleh ya? Menceritakan tentang cerita lo apa nyambung apa enggak sih nih? Enggak nyambung ya? Sebenarnya enggak. Enggak nyambung, oke. Kalau gitu kita enggak nyambung enggak? Bukan nyambung sih sebetulnya, tapi kan dari tadi ceritanya ngenes terus ya. Iya, iya. Kalau gue pengen ngeceritain bagaimana waktu itu gue bisa move on sih sebetulnya. Oh, ini bagus nih sebagai penutup nih. Boleh. Iya. Cerita tentang bagaimana lo bisa move on. Boleh. Gimana, Bro? Kan setelah kejadian kita ketemuan tuh di bulan Januari. Iya. Sebulan setelahnya tuh kan dia tuh nikahan ya. Iya. Acara nikahannya dia. Benar. Oh, untuk taruh konteks buat teman-teman yang nggak tahu, Bung Bukan Pemuda Ormas itu punya pasangan yang akhirnya dinikahkan oleh orang lain ya, gitu ya? Iya, betul. Oke, terus. Dinikahkan oleh orang. Gua nggak kabur dari undangan itu, gue tetap datang. Lo datang ke sana? Oh, gue tetap datang. Gimana? Karena hubungan kita tuh kan sebetulnya baik-baik aja ya. Benar. Kondisi yang pada akhirnya memisahkan kan karena dijodohin lah ya. Iya, dijodohin. Oke. Oh ya, tadi kan sempat ada yang cerita tuh beda agama. Sebetulnya gue sama Rani itu berada pada posisi yang sama sih. Makanya gue bisa relate sama yang diceritakan sama dia. Dan itu adalah satu dari sekian alasan pada akhirnya orang tuanya Rani nggak setuju sama gue. Selain dari karena kita beda iman, ya ada hal-hal yang nggak mungkin bisa gue ceritain di sini lah. Februari gue datang. Seingat gue tanggal 24 gue datang nemuin pernikahannya dia. Waktu itu gue benar-benar sehari sebelum pernikahannya dia itu gue benar-benar gak bisa tidur karena terbayang aja gitu apa yang udah kita lewatin dan apa yang akan gue lihat pada saat itu. Iya. Tapi kan gak ada istilah mundur ya. Dan bisa jadi itu adalah satu momen terakhir gue untuk bisa ketemu orang yang pernah gue sayang. Dan pada saat itu kondisinya masih sayang. Iya, karena kejadiannya kan cepet banget kan. Iya, kejadiannya cepet banget. Desember hilang gak ada kabar, Januari ketemu dapat kabar luka, Februari ditambah lagi. Jadi jeda baru sebulan lah ya. Iya. Oke, terus. And I think it was my pride that driven me to have or encourage myself to still attending ke pernikahannya. Gua masih tetap harus. Mungkin nggak sih lo kayak nyari, are you trying to have a closure gitu, maksudnya penutup gitu? Gua tetap merasa bahwa pada saat itu ini tidak ada istilah soal dendam. Jadi tetap jalanin aja. Oke, terus. Gue datang ke pernikahannya, gue tetap ngelihat dia. Tapi ada satu hal yang waktu itu yang ngebikin gue di waktu yang bersamaan kecewa, tapi di waktu yang bersamaan juga gue ngerasa bahwa gue tetap berada satu langkah di atas laki-lakinya yang pada akhirnya jadi suaminya dia itu. Gue ngeliat dia pakai gaun dengan warna yang sebetulnya nggak dia suka, yaitu warna merah. Dalam hati gue, Rani nggak suka warna itu, bro. Rani benci banget warna itu. Jadi ada perasaan kesal, tapi di waktu yang bersamaan gue merasa ada sedikit kebanggaan di situ karena gue ngerasa bahwa lu ternyata tidak sepintar itu untuk bisa ngebahagiain Rani. Bahkan di 2 bulan ini ketidakhadiran gue di hidupnya Rani, ternyata lu nggak bisa tahu apa yang dia suka. Tapi gue tetap naik ke altar, gue tetap nyalamin seluruh keluarganya,
termasuk si laki-laki itu, termasuk keluarganya dia juga. Ya. Itu pas lagi lo salam sama bapak emaknya itu gimana ya bro? Gua nggak pernah ada rasa benci ke keluarganya. Iya. Enggak, tapi Kan maksud gua kan lo pasti bilang, lo pasti ngebawa beban yang cukup berat ya di hati lo ya maksud gua. Gua berusaha untuk meyakini diri gua bahwa kalaupun Rani mungkin tetap bertahan sama gua, akan ada waktu di mana hal ini pasti bakalan terjadi gitu. Karena sebelum ngejalanin hubungan sama Rani, konsekuensi ini sebetulnya udah gue pertimbangkan. Tapi memang gue pada saat itu cukup batu aja untuk pada akhirnya ngelanjutin. 3 tahun 2 bulan tuh gue rasa ngejalanin hubungan itu cukup worth it lah untuk dibilang bahwa kita sama-sama perjuangin satu sama lain. Tapi kan pada akhirnya kalah juga ya karena keputusan orang tua. Gua pas nyalamin kedua orang tuanya, justru yang aneh adalah bapaknya seperti berusaha untuk menghindar dari gua. Mungkin pada saat itu bapaknya berpikir bahwa gua akan menghindari pernikahan itu. Tapi ternyata gua datang. Justru malah gua datang. Dan si laki-lakinya, gua nggak tahu apakah Rani sudah menceritakan soal gua atau tidak. Tapi si laki-lakinya ketika gua salamin, dia bilang, I would like to say apologize to you. I don't mean to hurt you or anyone. Dengan logat Arabnya itu ya. Terus gue bilang, gue agak sedikit aneh juga di situ pas lagi dijodohin sama orang Yordan. Dan sementara bapaknya mempermasalahkan tentang perbedaan agama kita. Emang si Arab ini agama apa, gue mikirnya? Tunggu sebentar. Sedangkan si Rani ini agamanya Buddhis. bukan Muslim. Oh, Buddhis padahal. Yap. Oke. Terus. Rani di situ sempat gemetar. Oh iya, pas lu salaman sama Rani itu gimana tuh? Iya, si cowoknya ngomong gitu, tapi si Rani waktu itu sempat gemetar, terus dia kayak mau nangis. Ya gue tahu Rani gitu. Terus gue bilang sama dia, jangan nangis. Pilihan udah dibuat. Kita udah sama-sama tahu konsekuensinya. Kamu baik ke aku baik ke kamu. Dan ini adalah cara terakhir aku untuk nunjukin bahwa hubungan kita memang gagal. Tapi perjalanan hidup kita pernah jadi masa lalu yang ya udah cukup dikenang sebagai hal yang baik aja. Gitu. Jujur pada saat gue ngomong kayak gitu, sebetulnya adalah yang paling ingin nangis itu adalah gue, Bang. Pasti. Ya, tapi pride gue sebagai laki-laki harus tetap gue jaga. Dan ketika gue nangis di situ, pasti gue akan mempermalukan Rani juga. Iya. Harus ada yang dijaga, tetap harus ada yang dijaga. Ya udahlah, gue akhirnya setelah salam-salaman, teman-temannya Rani berusaha untuk menyemangati gue. Tapi pada saat itu kondisinya adalah gue nggak bisa mendengarkan nasihat siapapun. Lu pasti pernah mengalami kondisi yang seperti itu kan, di saat lu berasa lu hidup di dalam keramaian, tapi lu kayak jiwa atau kesadaran lu tuh kayak berada di tempat yang lain gitu. Iya. Ini nyebutnya nggak akan masuk. Kayak Baal gitu perasaan. Iya, kayak Baal gitu. Ya udah. Gua nggak kepengen punya waktu banyak juga di sana, karena sebaiknya adalah Rani dan si lakinya itu yang jadi spotlight, bukan gua. Jadi dan akhirnya lu juga kayak nggak mau ngedistrup ininya ya, suasananya ya. Betul. Suasananya bisa hancur soalnya. Betul, karena pas gua datang, keluarga besarnya itu justru benar-benar seperti tidak mengharapkan kehadiran gua. Iya. Tapi yang mengundang itu siapa? Yang mengundang lu itu siapa? Rani. Yang mengundang itu adalah Rani. Dan bahkan ketika memberikan undangannya, Rani sendiri yang langsung datang ke rumah gua. Gitu. Tapi gua rasa betapa dewasanya ya hubungan lu berdua, berarti ya gua ngerasa. Oke. Karena kita perpisahannya bukan karena saling membenci, dan iya. nggak ada gitu. Kebencian tuh nggak ada. Akhirnya gue memutuskan untuk pulang. Oh iya, sebelum
sebelum gue memutuskan untuk pulang, gue bilang sama salah satu teman dekatnya Rani bahwa nomornya Rani gue blok demi kebaikan kita berdua. Oke. Tapi kalau dia butuh untuk menghubungi gue, kita bisa bertemu di kantor gue, karena Rani tahu kantor gue. Jadi artinya gue mencoba untuk membatasi komunikasi, bukan memutus tali silaturahim. Iya. Bagus sih. Bagus. Karena bisa berbahaya ya. Iya, betul. Okay. Dan lo harus tahu diri kan kondisinya. Terus? Dan gue memutuskan untuk pulang. Gue udah ngerasa lega gitu kan, bahwa akhirnya gue udah ikhlas untuk melepas orang yang gue sayang. Pada saat lagi momen akhirnya lo datang ke sana, itulah momen dimana akhirnya lo bisa move on. Belum. Oh belum. Sejujurnya belum. Oke. Ketika gue pulang ke rumah, gue masuk ke dalam. Saat itu bokap sama nyokap lagi tidak ada di rumah kan. Gue masuk ke kamar, dan di kamar itu gue cukup waktu yang lama untuk cengok, dan waktunya lama banget. Mungkin ada sekitar sejam, gue nggak tahu gue mau ngapain lah gitu. Ya, betul, mau ngapain. Sampai akhirnya ketika gue lagi duduk diem, ya tiba-tiba kayak air mata turun aja gitu, tanpa lo sadarin. Dan sejadi-jadinya pada saat itu gue langsung nangis. Gue benar-benar kejer nangisnya. Ya bisa dibilang pada saat itu gue benar-benar dengan sengaja menelanjangi harga diri gue dengan tangisan itu sebetulnya. Gue nggak tahu apa waktu itu gue mikirin, tapi gue benar-benar kejar, gue benar-benar nangis. Yang gue berusaha untuk kuat, dan gue berpikir bahwa pada saat itu gue cukup tangguh untuk nahan ini semua. Gue sama Rani kita putus baik-baik aja. Tapi ternyata enggak. Sakit itu nggak bisa bohong. Sakit itu nggak bisa bohong. Dan gue cukup keras juga mungkin nangisnya, tapi gue berharap tetangga nggak denger waktu itu. Oke. Karena kadang-kadang laki gitu ya, ketika pada saat di waktunya kita sendiri, akhirnya kita benar-benar ngerasa kayak this is my own space. Jadi di situ semuanya tuh kayak coming back gitu, tau gak lo? Di luar kan kita kayak make banyak hal ya, kayak kita make pride kita pakai ego kita pakai kekuatan kita. Betul. Tapi ketika lo masuk ke dalam dunia lo sendiri, tuh lo kayak udah kayak semua yang tadi di luar segitu beratnya tiba-tiba coming back semua gitu dalam waktu yang bersama. Terlepas. Iya. Oke. Dan pas gue nangis itu gue nggak tahu. Pokoknya intinya ketika gue nangis kejer itu gue benar-benar gue tumpahin semuanya. Mungkin tanpa sadar kali ya, saking kejernya gue tidur. Pas gue bangun lagi tuh sebelum maghrib, kayak gue ngerasa kayak masih tetap kosong gitu. Cuman pada saat kosong itu gue langsung kayak mikir, kenapa gue harus nangis gitu ya? Kenapa tadi harus nangis? Gue lihat kamar ke sekeliling, gue ngeliat ada lukisan yang dia buat. Gue lihat ada kolase-kolase foto-foto kita waktu dulu jalan. Ya pokoknya banyak kenangan-kenangan di foto itu. Gue lihat cindera mata. Gue ngeliat banyak semacam hal-hal yang mengingatkan gue sama Rani. Dan pada saat itu inilah momen yang berbalik, dan inilah momen dimana pada akhirnya rasa keikhlasan itu timbul. Ketika gue ngeliat foto, gue ingat foto yang pertama gue lihat itu adalah foto Rani sama gue waktu kita masih naik motor Beat tua. Dan gue nggak tahu apakah ada banyak gitu perempuan-perempuan yang, maaf tanpa bermaksud rasis, tanda kutip, teman-teman kita yang Tionghoa gitu ya, kan biasanya kita punya standar yang berbeda gitu. Yang gue nggak tahu deh apakah itu hal yang biasa atau tidak, tapi menurut gue Rani tuh pada saat itu kok dia mau gitu, dia mau sama keadaan gue di saat masih terpuruk itu. Dan sejujurnya adalah Rani adalah perempuan yang menemani gue pada akhirnya gue berada pada posisi titik termudah gue untuk naik karir gitu. Gue nggak bilang bahwa gue udah di peak, tapi pada saat itu adalah gue berada di titik termudah untuk pada akhirnya naik karir.
kemana-mana jadi lebih mudah. Tanpa sadar lo merasa bahwa Rani mungkin menjadi support system yang baik pada saat waktu lo lagi Iya, mulai ya gitu. betul. Iya, support system yang baik. Dan di situ ngebikin gue ingat, perempuan ini memberikan gue banyak energi untuk pada akhirnya bisa berkarya. Pada akhirnya bisa melakukan sesuatu yang produktif. Terus di situ gue senyum bahwa Rani menemani gue untuk tumbuh. Terus gue lihat lagi lukisan-lukisan yang dia buat. Rani bikin Karena dia itu suka untuk ngelukis. ya betul, karena dia suka ngelukis. Dia bikin satu lukisan yang dia bilang, ini aku bikinin lukisan ini untuk kamu, agar kalau misalkan kamu lagi capek terus kamu tiduran, kamu bisa lihat lukisan ini, terus aku harap semangat kamu bisa balik lagi. Itu bikin gue pada saat itu bahwa kehadiran Rani itu jadi energi yang besar buat gue. Dan banyak lagi barang-barang yang gue lihat, pada akhirnya banyak kenangan-kenangan yang manggil gitu. Banyak kenangan-kenangan yang gue bahkan mungkin tidak akan pernah mengingat itu apabila tidak ada perpisahan. Dan tapi karena perpisahan ini, itu semua jadi teringat dan membuat gue jadi lebih menghargai Rani dalam kehadirannya dia dulu. Dan di saat itu gue akhirnya berpikir bahwa rasa sesal gue di Rani ini adalah sesuatu yang salah, yang seharusnya gue syukuri. Gue justru malah menganggap bahwa seharusnya gue tidak menganggap Rani sebagai sebuah trofi. Karena hubungan gue dengan Rani bukanlah sebuah kompetisi yang dimana ada si menang dan ada yang si kalah. Ngerti nggak, Dan? Maksudnya? Ngerti ya? Paham. Karena rasa sakit gue tuh adalah rasa sakit ketidakridhoan. Ada rasa sakit yang membuat gue melihat Rani itu separuhnya adalah objek yang harusnya gue punya, yang harusnya gue milikin. Iya. Yang pada saat itu gue berpikir bahwa gue perjuangin Rani capek-capek, tapi ujungnya seperti ini. Dan itu yang salah. Kalau misalkan pada akhirnya Rani bahagia dengan pilihan orang tuanya dia, harusnya gue bisa ikhlas. Karena apapun yang terjadi, yang terbaik adalah dia bisa bahagia. Meskipun mungkin pada saat itu gue mungkin bisa ngebahagiain dia, tapi bagaimana kalau kedua orang tuanya nggak ridho? Itu akan menjadi beban bagi Rani kan? Iya sih. Dan pada saat itu rasa keikhlasan itu perlahan-lahan muncul, timbul, sampai berada di satu titik kesimpulan bahwa gue menganggap bahwa memang seharusnya ini jalan kita gitu. Maksudnya berpisah tuh memang sudah takdirnya. Berapa lama akhirnya lo butuh waktu untuk sampai bener? Maksud gue proses ini kan nggak langsung dalam satu malam terus tiba-tiba besok lo langsung sadari semua gitu kan. Tapi berapa lama lo butuh waktu proses ini berjalan sampai akhirnya bener-bener lo bisa lihat ke belakang terus lo mikir bahwa gue grateful gitu. Gue pernah ketemu lo pernah jadi support system gue, betapa berharganya lo dan segala macam. Tapi seberapa lama proses itu jalan sampai lo ngelihat ke belakang terus akhirnya lo ngerasa bahwa ini adalah sesuatu yang sangat baik gitu. Karena banyak orang yang ngelihat ke belakang dan ini adalah sesuatu yang menyedihkan gitu. Iya. Untuk seutuhnya mungkin membutuhkan waktu beberapa bulan sampai akhirnya gue menemukan orang yang bisa membuat gua sedikit melupakan luka, bukan pelarian ya. Bukan pengganti. Jadi beberapa juga, bulan, ya? Bukan pengganti juga. Beberapa bulan itu adalah sepenuhnya akhirnya bisa mengikhlaskan Rani. Tapi sejujurnya mulai bisa menerima kenyataannya itu adalah sekitar seminggu mungkin ya. Setelah teman-temannya Rani datang terus nanya bagaimana kabar. Terus Rani pun juga sempat nitip pesan, dan pesan yang menurut gue pada saat itu menjadi titik balik yang pada akhirnya ngebikin gue bahwa pilihan yang paling tepat pada saat itu adalah memang adalah seperti ini gitu. Pesan apa yang dikasih? Dan itulah yang Rani pada saat itu bilang bahwa takdir dari sebuah pertemuan itu adalah perpisahan, dan terkadang manusia itu suka lalai untuk mengingat hal tersebut. Konsekuensi dalam mencintai itu adalah kehilangan. Kehilangan tuh bisa dua hal. Kehilangan karena waktunya, atau kehilangan karena gagal perjuangannya.
berat banget kata-katanya Rani pada saat itu, dan gua akhirnya menyadari bahwa opsi kita untuk kehilangan itu justru adalah opsi yang baik karena memang waktunya, bukan karena gagal berjuangnya. Kita nggak gagal. Memang pada saat itu kondisi semuanya tidak menginginkan kita untuk sama-sama aja. Dan di situ gue ngerasa bahwa gue sempat mau nangis lagi di situ, sejujurnya. Karena bahkan di detik-detik terakhirnya saja Rani berusaha untuk menyemangati gue. Gue pada saat itu dalam hati gue bilang, kalau gue bersikap jahat, mungkin pada saat itu gue akan berusaha untuk narik Rani dan kita kabur. Tapi itu akan merusak semuanya gitu. Dan setelah kejadian itu kita nggak pernah ada lagi kontak. Sekitar 7 sampai dengan 8 bulan pada akhirnya gue ketemu sama pacar gue yang sekarang. Nah, gue juga pengen tahu kan, banyak orang yang bilang kayak, apakah benar ketika lo udah ketemu sama seseorang yang lo bener-bener pilih dan tidak terjadi, apakah orang yang nanti akan datang itu betul menjadi layak gitu? Karena kan lo kehilangannya bukan karena dia pergi ya, kehilangan bukan karena dia memilih orang lain, tapi kehilangannya karena keadaan gitu. Nah, ketika datang orang yang baru ini, sebagaimana perspektif lo untuk melihat itu? Kalau gue malah menganggap bahwa obat dari sebuah patah hati adalah jatuh cinta lagi. Pecah. Siap. Ini guys. Obat dari patah hati adalah jatuh cinta lagi. Dan lo harus siap lagi untuk bangun. Dan jika pada akhirnya ada perjuangan, ya harus siap terluka lagi. Ya lo gak akan pernah tahu bagaimana kedepannya sampai akhirnya lo benar-benar terus aja gitu. Hidup tuh memang soal pengulangan, tapi masalahnya adalah kita belajar atau enggak kan? Iya. Looping dan kita kayak rock like ya, tapi kita bawa senjata baru gitu. Betul sekali. Dan gue merasa bahwa tumbuh dewasa tuh pasti harus selalu dengan tragedi dan. Selalu. Iya nggak sih? Selalu. Tumbuh dewasa tuh harus selalu dengan tragedi. Karena banyak yang bilang kan, pemuda yang kuat itu bisa dilihat dari bekas lukanya kan. Iya, betul. Tapi bukan berarti luka itu menjadi sebuah hal yang menyakitkan kan. Tapi kita bisa lihat seberapa jauh dia pernah berjuang kan. Seberapa keras lawan yang dia ini benar. Tragedi itu menjadi masalah buat hidup kita, tapi yang mendewasakan itu emang tragedi. Betul. Setuju gua. Iya. Setuju. Dan sebagai halnya seperti sebuah pedang ya, jiwa kan perlu ditempa. Dan gue ngerasa pada saat itu adalah momen dimana ya jiwa gue memang sedang ditempa lagi. Ya mungkin untuk naik level, tapi marah nggak sih lo? Maksud gue, lo pernah marah nggak sih? Marah dong. Tapi kan gue nggak marah kepada Rani, dan gue pun juga nggak marah atau membenci keluarganya. Pada saat itu rasa kemarahan gue adalah well, I know this is something not right, because in the moment I was a bit try to blaming a God. I understand it. Iya, gue kayak ngerasa kenapa gue tuh cinta sama hamba lu, tapi kenapa harus perpisahan yang ada gitu. Gue and it was my fault ya. Sampai akhirnya gue ngerasa bahwa menyesali segala sesuatu tuh nggak akan mengembalikan waktu yang hilang. Penyesalan tuh nggak akan mengembalikan semua waktu yang hilang itu gitu. Iya, benar. Kayaknya kita memang harus, gue nggak tahu deh dalam hidup semua, nggak tahu semua orang tahu. Kayak kita harus mempertanyakan sesuatu untuk benar-benar akhirnya kita kenal siapa yang kita pertanyakan. Kayak mungkin kayak kita marah kepada. Sepakat bang. Kayak lo marah gitu ya, misalkan sama pencipta lo. Gara-gara kemarahan lo itulah akhirnya lo benar-benar tahu siapa pencipta lo gitu. Iya. In a good way ya. Ada orang yang akhirnya terenggelam dalam kemarahannya, tapi ada orang yang keluar dan akhirnya mengetahui siapa yang benar-benar menciptakannya dia gitu. It takes a lot of courage gue rasa ya untuk sampai di situ. Oh, betul. Memang gak gampang, tapi kan harus dilewati. Iya.
waktu pas momen gue lagi marah itu adalah momen yang dimana justru menjadi titik balik gue. Gue berpikir bahwa mungkin pada saat itu Tuhan sedang berusaha untuk bercanda sama gue gitu, atau mungkin sedang kecewa juga. Sampai akhirnya malah mendapatkan jawaban bahwa dari teman gue ngomong, lu tahu nggak sih kalau misalkan terkadang orang yang sayang sama lu, ketika dia berusaha untuk melindungi lu tuh, caranya mereka tuh kadang menyakitkan loh. Lu tuh mungkin kemarin berada dalam posisi tidur di dalam rumah yang sedang terbakar. Sampai akhirnya harus ada momen di mana orang nyelamatin lu dengan cara menyeret lu keluar. Meskipun punggung lu mungkin harus luka. Kayak gue ngerasa kayak, oh ternyata mungkin memang jalannya sudah seperti ini gitu. Ya udah, pada saat itu banyak sekali kejadian-kejadian yang gue nggak minta, tapi itu menjadi pembelajaran buat gue. Dan tahu nggak, Dan? Setelah perpisahan itu, setelah momentum itu, banyak sekali momen-momen yang pada akhirnya membuat gue menjadi pribadi yang berbeda. Jadi pribadi yang lebih tenang. Jadi pribadi yang ketika menghadapi masalah kayak, kayaknya gue perlu cari space, gue cari waktu untuk gue melihat perspektif ini melalui helikopter view deh. Tadinya tuh nggak seperti itu. Tapi setelah semua kejadian itu, seperti keluar dari cangkang gitu. Dulu ada yang bilang sama gue, proses ketika suatu masalah datang ke seseorang itu soal masalah proses penerimaan. Masalahnya kadang-kadang kita itu masih sebuah kolam yang kecil. Masalah itu datang meluberkan dan membuatnya menjadi danau. Jadi ketika masalah masih sempit. Betul. Nanti ketika masalahnya datang, kolamnya itu udah bukan kolam kecil lagi, tapi udah jadi danau. Jadi berbeda perspektif lu pada saat melihat sesuatu hal yang baru datang lagi nanti. Karena pada saat itu perspektifnya adalah gue berusaha untuk menyalahkan gitu. Gue berusaha untuk mencari sesuatu yang gue salahkan. Padahal sebetulnya pada saat itu bukan untuk saling menyalahkan. Itu memang nggak gampang, tapi gue yakin lah semua orang tuh selalu punya apa ya, gue nggak tahu ini menyebutnya apa, tapi kayak semacam ketika terjadi tragedi itu sebetulnya ada sesuatu yang membuat lu mengingatkan sesuatu apa yang harus lu lakukan. Kadang kitanya yang nggak peka gitu. Iya, kadang-kadang kalau lu terpojok baru mikir kayak harusnya gue lakuin ini deh gitu. Iya, betul. Mungkin karena diri kita yang nggak peka sampai akhirnya kita nggak tahu mau harus kemana nih. Ada yang bilang itu jadi pasrah, ada yang bilang itu jadi yang lain bentuknya gitu ya. Tapi ketika pada saat, kayaknya kalau ketika sesuatu sudah lebih berat dari kita, masalahnya itu, kita juga nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi kayaknya jadinya gini, segala hal yang bentuknya duniawi atau yang lo pikirkan pakai logika tuh hilang semua. Jadi kayak gue nggak bisa lakuin ini, gue nggak bisa lakuin itu, yang ini gue nggak bisa lakuin. Gue pengen hilangin rasa marah gue nggak bisa, kesel gue nggak ketemu. Jadi kayaknya sesuatu yang udah logiknya itu udah hilang gitu. Terus sampai di titik sampai semua logika lo itu udah terbantah semua. Ya akhirnya lo mikir bahwa kayaknya orang bilang nyebut kayaknya gue harus pasrah deh gitu. Kayaknya gue harus kayak, dan akhirnya menurut gue di saat itulah kolam ikan itu ketampung hujan yang banyak, akhirnya luber dan jadi danau gue rasa pada saat itu. Iya. Di momen itu kayaknya ya. Iya. Itu dan yang gue bikin gue makin terasa tidak sakit lagi itu maksudnya perpindahan antara gue sekarang tuh smooth banget adalah gue mendapatkan pacar yang bahkan di 3 bulan kami menjalankan hubungan, pacar gue tuh selalu menanyakan, "Are you okay?" Karena dia tahu bahwa apa yang terjadi antara gue sama Rani itu seperti sesuatu yang terlihat belum selesai, sampai akhirnya dia bertanya seperti itu. Gue dapat seorang perempuan yang bisa menerima laki-laki yang belum sepenuhnya berdamai dengan masa lalunya gitu. Itu kan nggak logik gitu. Dan iya kita laki-laki nih, kita laki-laki naik mobil, terus ketika keluar dari mobil
parfumnya, wanginya beda dikit aja, bisa dicurigain loh. Iya. Ya kan? Ya kan? Iya. Ini gue mendapatkan pacar yang seperti itu. Yang sampai dia bilang, are you okay? If you need a time to take your time, or even if you want to tell me something, bahkan kalau itu soal Rani sekalipun, aku siap ngedengerin, kata dia. Tapi satu yang harus kamu harus ceritakan ke aku. Ceritalah dengan ikhlas, katanya. Karena itu nggak akan pernah lepas sampai akhirnya kamu benar-benar tidak ikhlas. Sialnya adalah pada saat itu posisinya adalah gue nggak tahu apa yang harus gue ceritain, dan perasaan gue tidak berhasil menemukan bahasa yang tepat. Perasaan gue tidak berhasil menemukan bahasa yang tepat untuk gue ceritakan ke cewek gue pada saat itu. Tapi dia tahu bahwa masih ada sedikit jarum yang perlu dicabut. Tapi dia nggak masalah, karena dia menganggap bahwa itu adalah sebuah proses. Iya. Gue rasa gue dulu sering bilang ya, mungkin karena gue ngalamin. Ketika pada saat lo ketemu, ini yang gue alamin. Ketika pada saat lagi lo ketemu sesuatu yang pas dengan lo, sebenarnya itu adalah hal yang sesuatu yang sulit. Tapi ketika lo jalanin sama orang yang pas, terlihat lebih mudah daripada apa yang di pikiran lo. Gitu loh. Karena kan yang masalahnya itu adalah lo punya mindset ya. Lo punya cara berpikir. Terus lo ngeliat ini mungkin lebih sulit, ini mungkin lebih susah. Ini gak semudah itu dan segala macam. Tahu-tahu lo ketemu sama satu orang, terus tiba-tiba yang lo takutkan itu berkurang 70%, 60%, berkurang 80%. Entah kenapa, bukannya kekhawatiran yang datang dari orang itu malah ketenangan kan. Lo menjadi lebih tenang. Betul. Lo seperti obat gitu, malah menyembuhkan. Tanpa sadar. Kita terlalu takut pahitnya. Kita udah berasumsi sama pahitnya. Kita udah Iya. Dan ternyata itu justru adalah obat gitu. Gue inget banget waktu pada saat lagi ngobrol, waktu itu gue udah fix akan ngelamar istri gue. Terus temen gue nanya, dan bagaimana tentang cerita dia di masa lalu gitu, cerita lo di masa lalu gitu. Kayak kan ada hal-hal yang harus udah diselesaikan lah gitu ya. Terus gue bilang sama temen gue, dan gue waktu itu akhirnya juga bilang sama istri gue setelah kita udah selesai ngelamar, gue cuma bilang, gue tuh datang ke sini nggak mau gantiin siapa-siapa. Gue datang ini mau jadi cerita yang baru. Yang lama biarkan ada di situ. Kalau dia punya tempat di hari ini untuk lo adalah 90% hati lo, maka 10%-nya itu akan gue pastikan melebihi 90%-nya. Maka gue ciptakan 1000% di hati lo, karena sisanya buat gue. Jadi kita datang ke tempat orang itu tidak bukan untuk mengganti seseorang, tapi cuma membuat cerita yang baru yang lebih baik aja. Karena kita bukan untuk ngalahin our assessor gitu ya. Maksudnya yang sebelum kita gitu. Enggak. Dia punya tempat lo sendiri, dia punya cerita lo sendiri, dia punya cerita rindu sendiri, dia punya cerita kangen sendiri, berantem, percintaan dan whatever it is. Tapi waktu itu belum ada gue di sana. Ketika lo harus lepas dari yang itu dan bertemu dengan gue, maka ini cerita kita gitu. Dan gue harus pastiin bahwa cerita gue adalah sesuatu yang pas untuk lo kenang gitu. Karena banyak orang yang datang kayak gue mau ngalahin mantannya gitu. Gue mau ngalahin siapa sebelum lo. Bener kan? Tapi bener kan, banyak orang yang datang kayak gue mau kalahin mantannya dulu siapa? Lebih ganteng apa enggak dari gue? Lebih apa? Gue pada saat datang. Tapi justru lo tahu nggak? Hal seperti itu malah jadi racun yang akan pada akhirnya. Exactly. Iya betul. Bener banget. Lu jadi lupa bahwa bagaimana cara untuk membahagiakan diri lu. Bener. Sekarang. Kalau gue mencoba untuk melawan melawan mantannya bini gue misalkan, gue akan ngabisin waktu ya percuma gitu. Gue konsentrasi bagaimana gue mau ngebangun ini bersama lu gitu. Gue nggak mikirin mantan lu gitu. Jadi gue datang bukan untuk mengalahkan, bukan untuk menggantikan, bukan. Gue datang emang untuk ngejagain lu. Itu fungsinya. Jadi bukan yang lain gitu. Nah mungkin kayak cewek lu yang sekarang ya. Jadi dia datang itu bukan buat nggantiin. Dan menarik buat gue ketika pada saat dia datang, dan dari cerita lo, kalau lo merasa terjaga dengan adanya dia,
Susah bro, ketika lo pada saat ngomongin sebuah per satu hubungan, ketika lo serius ya, dan beneran gitu ya, dan akhirnya lo merasa nyaman bukan karena nyaman dia tuh baik, bukan. Gini loh, kalau kita dalam keadaan baik, kita itu adalah orang yang punya attitude yang baik. Tapi ada beberapa hal yang dimana kita lagi marah, kita lagi sedih, kita lagi kecewa. Nah di bagian itu tuh otak kita berat. Pikiran kita tuh mumet. Lu bahkan bisa merasakan bahwa lu hidup tanpa otak. Iya betul. Tiba-tiba ada datang satu orang yang tiba-tiba cuma datang duduk cerita deh. Terus lu tiba-tiba tenang gitu. Lu tahu everything is going to be fine gitu. Nah ini hal-hal seperti ini tuh yang menurut gue dalam relationship yang orang tuh suka lupain. Ini bukan soal kata nyaman ketika kita bisa gue nyambung banget sama dia gitu. Bukan. Ketika lo dalam keadaan paling buruk tapi lo merasa tenang karena lo tahu ada orang-orang yang bisa. Entah tahu. Kita kadang-kadang lupa ya bahwa kita laki harusnya seakan-akan kita jadi tempat sandaran. Believe it or not. Kita laki-laki kadang-kadang juga butuh pegangan. Nah out of nowhere kadang-kadang mereka tuh bukan jadi kayak sandaran bahu, bukan. Tapi mereka bagian dari orang yang kalau dilihat dari ceritanya di Bukan Pemuda Ormas adalah ya ditenangkan gitu loh. Bagaimana sesuatu yang lagi dialamin ini, orang ini datang kayak I'm here for you, don't worry, I'm not going anywhere. Gitu kan. Kan gue waktu itu pernah cerita ya bahwa gue tuh pada akhirnya gue memutuskan untuk insya Allah gue akan melamar dia di tahun ini. Amin. Lo tau nggak apa yang pada akhirnya menjadi titik gue mengatakan seperti itu, Dan? Apa tuh? Yang akhirnya membuat gue menganggap bahwa ini dia. Gitu. Apa ini itu? Dia. There was a moment dia bilang ke gue kalau kamu harus menyelesaikan masa lalu kamu. Jika kamu nggak bisa menyelesaikannya sendiri, yuk bareng sama aku. Waduh pecah. Karena aku nggak mau suatu saat nanti memiliki seorang ayah yang belum berdamai dengan masa lalunya. Wah berat. Dewasa Gimana sekali lu ya. nanggepin? Dewasa sekali ya. Iya. Dewasa Berjiwa sekali. besar. Iya. Dia bilang seperti itu. Iya. Terus dia ngingetin gue, hidup tuh seperti sebuah perjalanan dari satu titik ke titik berikutnya. Kamu seperti berada di terminal. Dan kamu bisa menganggap itu sebagai perjuangan atau petualangan. Memang pada akhirnya akan ada waktu di mana semua petualangan tuh pasti berakhir, kata dia. Tapi ketika sama aku, petualangan kamu belum berakhir hari ini. Gue di situ langsung anggap bahwa gue didatengin sama orang yang berusaha untuk membangun semangat gue lagi untuk lari. Di saat gue merasa capek, dia mengingatkan gue bahwa lu tuh masih kuat untuk lari. Ini belum waktunya untuk selesai. Itu gue nggak ngerti kenapa ada perempuan seperti itu tiba-tiba datang ke hidup gue. Iya, gue agak relate. Gue berharap ya, gue nggak tahu ini akan ceritanya kayak gimana, tapi gue agak relate dengan apa yang lo katakan. Gue nggak tahu, mudah-mudahan lo bertemu dengan satu titik di mana gue tuh inget momennya ya. Momen itu adalah ketika semua hal itu lagi berat gitu. Tapi ketika pada saat momen lagi berat ya semuanya itu, gue duduk di depan nih, kan lo tahu gue kalau sobat-sobat suka duduk di depan kan. Tapi pada saat lagi gue duduk di depan, pada saat gue lagi ngerokok dan semuanya lagi berat, tapi gue tahu bro, gue rasanya di rumah. Karena ketika lo menemukan itu, I know I'm in the right place. I'm just mungkin gue lagi struggle gitu. Mungkin gue lagi perlu perjuangan yang lain, tapi gue tahu nih ini tempat yang tepat gitu. Dan lo ngerasa ketika lo akhirnya membangun sebuah keluarga, kalau nanti lo mau menikah dan segala macam, rasa ketika pada saat lo ngomong I am home, itu kayak tempat peristirahatan gitu. Lo tahu bahwa tempat ini adalah tempat yang ketika pulang, ketika ngelihat anak lo, misalnya ngelihat istri lo, itu ngecas semangat lo gitu. Gue tuh kayak gitu tuh bahasa jujur ya, waktu gue muda tuh klise asli. Klise. This is some bullshit gitu.
Bener. Sampai pada akhirnya lo berada pada titik yang Sampai lo akhirnya gue berada di titik sendiri. itu. Dan gue melihat kayak tiba-tiba, kan ada lu pernah cerita dengar kayak tiba-tiba gue ngeliat anak gue terus menjadi semangat hidup gue. Gue bilang apa sih, orang susah-susah aja gitu. Maksud gue ngerti gak lo? Tapi pada saat lagi gue di momen tertentu, ketika gue tahu ini rumah gue, I am home, emang bener bro. Nah lu harus nempatin ketika lo nyaman, lo ketemu satu orang, jadikan lu itu rumah lo gitu. Iya. Jadi lo tahu bahwa tempat itu adalah tempat lo sendiri gitu. Rumah tuh tidak selalu berbentuk bangunan ya. Bukan. Kadang hati seseorang tuh jadi rumah. Exactly. Benar. Sampai di satu titik bahwa yang gue punya hari ini, gue gak akan tuker apapun. Iya, exactly. Gak akan. The same feeling I got. Yeah. Karena feeling I got. belum tentu kan. Kalau gue turn back the time gitu, terus gue harus mulai lagi dan gue harus melewati segala sesuatu yang di belakang itu. Kayak maksud gue, ya gue ulang dengan cara yang sama. Cause it's worth it bro. Karena it's worth it. Ini gue mengerti. Gue harapkan mudah-mudahan ya, Bung bukan pemuda ormas bisa menemukan sesuatu yang menarik dalam hidupnya. Perjalanannya masih panjang pastinya. Tapi yang gue doakan adalah semoga segala sesuatu itu dilancarkan dan selalu dilindungi. Itu ya. Ini makasih doanya. Sama-sama. Ini tiba-tiba berat guys, ya pasti. Tiba-tiba berat. Tapi gue berterima kasih kepada Bung bukan pemuda ormas yang udah mau bercerita, ya. Pantesan, karena ketikannya saja sudah melankolis. Ternyata orangnya betul-betul melankolis juga. Orangnya. Tapi terima kasih Bung bukan pemuda ormas. Kita harus close pastinya streaming ini ya. Thank you atas pembelajarannya. Mudah-mudahan teman-teman bisa dapetin bagaimana cara move on tuh guys, ya. Gua akan naikin ke atas. Thank you. Ya, terima kasih Bang Dani. Sama-sama.